muda, penuh semangat serta berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ayunda, kembali lagi bersama saya Alivia, perwakilan dari PCNA Tersana. Di vlog kali ini saya akan membahas apa sih bahaya pernikahan dini? Sebelum kita membahas apa sih bahayanya, yuk cari tahu dulu apa itu pernikahan dini. Pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi pada pasangan yang belum berusia 19 tahun. Lalu, berapa sih batas usia menikah? Batas usia menikah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa perkawinan atau pernikahan hanya boleh dilakukan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Apa sih tujuan dibuatnya peraturan usia pernikahan? Tujuannya agar bisa melindungi kesehatan calon pengantin yang masih berusia muda. Sehingga pernikahan dini bukanlah menjadi solusi. Pasalnya, pernikahan dini beresiko lebih besar daripada manfaatnya. Contohnya nih, rentan putus sekolah, rentan terjadinya keguguran, rentan KDRT, kemiskinan, dan meningkatkan resiko kematian pada ibu muda dan bayi. Apa sih faktor penyebab terjadinya pernikahan dini? Hal ini memiliki beberapa faktor, diantaranya kemiskinan, yang kedua kurangnya pendidikan, yang ketiga internal keluarga, yang keempat internet dan media sosial. Pada era digital ini, semua orang terutama remaja sangat mudah mengakses berbagai konten dalam bentuk apapun. Contohnya foto, adapun video, podcast, dan audio. Yang kelima, hamil dual nikah. Edukasi seks pada saat ini bukan menjadi hal yang tabu. Pasalnya, edukasi ini membuat anak mengerti apa sih bahayanya seks bebas. Salah satunya hamil dual nikah. Inilah alasan keluarga menikahkan anaknya pada usia dini untuk menutupi aibnya. Sekarang pada intinya, bahaya atau dampak negatif dari pernikahan dini. Yang pertama, masalah kesehatan mental. Studi menyebutkan suami istri yang belum genap berusia 18 tahun beresiko mengidap kesehatan mental hingga 41%. Ini termasuk gangguan kecemasan, depresi, dan gangguan disosiatif, misalnya kepribadian ganda. Yang kedua, pernikahan dini dapat memicu tekanan sosial. Tak sedikit masyarakat Indonesia yang hidup pada lingkungan yang komunal, yang berarti keluarga, kerabat, tetangga, dan masyarakat sekitar bisa membawa tekanan tertentu kepada pasangan suami istri yang belum genap berusia 18 tahun. Yang ketiga, mengalami kecanduan. Pasangan yang mengalami kecanduan, entah itu merokok, menggunakan narkoba, mengonsumsi minuman beralkohol, hingga judi. Alasannya pun sangat sederhana, yaitu untuk menghilangkan stres atau beban pikiran yang memang seharusnya belum terjadi kepada mereka. Yang keempat, peningkatan resiko infeksi menular seksual. Aktivitas seksual termasuk berhubungan intim yang berlangsung pada usia yang masih belum berusia 18 tahun, lebih tinggi resikonya untuk mengalami berbagai masalah infeksi menular seksual. Contohnya HIV ataupun AIDS. Yang kelima, pernikahan dini beresiko terjadinya KDRT. Studi menyebutkan wanita yang melakukan pernikahan dini memiliki resiko mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang lebih tinggi. Sebab usia yang sangat masih belia untuk membina hubungan rumah tangga kerap kali membuat pasangan masih belum dapat berpikir logis dan dewasa. Dan yang terakhir, resiko tingkat ekonomi yang rendah. Selain kesehatan, melakukan pernikahan dini juga disebut dapat mengambil paksa masa remaja wanita. Hal ini disebabkan karena masa muda mereka harusnya diisi dengan belajar dan mengembangkan kemampuan diri supaya bisa mendapatkan masa depan yang cerah pun dibatasi dengan kewajiban harus mengurus rumah tangga dan membesarkan anak.
pun tips menghindari pernikahan dini. Yang pertama, menyediakan pendidikan formal yang memadai. Yang kedua, pentingnya sosialisasi tentang bahayanya seks bebas. Yang ketiga, peran pemerintah. Yang keempat, memperdayakan masyarakat agar lebih tahu apa sih bahaya dari pernikahan dini ini. Dan yang terakhir, mendorong masyarakat untuk menciptakan kesetaraan gender di kalangan masyarakat. Dari beberapa tips dan ulasan yang saya sampaikan, marilah kita terus belajar dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengisi hari-hari kita dengan berbagai kegiatan yang positif, agar kita dapat menghindari berbagai faktor yang dapat memicu terjadinya pernikahan dini dan hal negatif lainnya. Oke Ayunda, sekian vlog dari saya, semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri, bagi para Ayunda, dan bagi para penonton sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Fastabiqul khairat wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penuh semangat serta berdaya.